2008 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video presentasi. Yang pertama adalah materi mengenai teori perusahaan dan yang kedua adalah materi mengenai teori dalam suatu perusahaan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Industri pada semester 4. Pembahasan yang pertama adalah mengenai teori perusahaan. Namun sebelum itu di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari perusahaan itu sendiri. Secara umum, perusahaan dapat diartikan sebagai tempat terjadinya segala kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya segala faktor produksi. Setiap perusahaan yang ada terdaftar di pemerintah dan ada juga yang belum terdaftar di pemerintah. Bagi perusahaan yang telah terdaftar di pemerintah, mereka memiliki badan usaha untuk perusahaannya. Contohnya adalah perusahaan kecap, perusahaan tekstil, perusahaan garmen, dan perusahaan yang lain. Yang kedua adalah definisi dari perusahaan secara lebih spesifik atau menurut beberapa tokoh. Di sini saya akan menjelaskan definisi perusahaan menurut 3 tokoh. Yang pertama adalah menurut Salvator. Salvator berpendapat bahwa perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan juga mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Yang kedua adalah menurut Bartwell. Beliau berpendapat bahwa perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif. Di sini aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah definisi perusahaan menurut Cantarellis. Beliau berpendapat bahwa perusahaan adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, atau penyedia barang publik. Yang kedua adalah mengenai stakeholders dari perusahaan. Apa itu stakeholders? Stakeholders merupakan semua pihak yang ada dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stakeholders dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam dunia kerja, sangat penting untuk mengenal siapa saja stakeholders yang akan berhubungan dengan kita. Mengenal stakeholders adalah salah satu cara untuk bisa bekerja sama dengan baik dan selaras. Adapun internal stakeholders, yang pertama adalah pemegang saham. Pemegang saham dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan. Pada perusahaan besar, pemegang saham mewakilkan kepemilikan sahamnya kepada pihak manajemen perusahaan. Sementara pada perusahaan kecil, pemegang saham sekaligus menjadi pihak manajemen perusahaan. Yang kedua adalah manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok dapat diartikan sebagai seseorang atau bisnis yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh entitas bisnis lain. Oleh karena itu, supplier merupakan bagian dari rantai pasokan yang menyediakan nilai massal dari suatu produk tertentu. Dan yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan diartikan sebagai orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk. Baik produk di sini yang dimaksud adalah jasa ataupun barang. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Di sini kita telah mengetahui definisi dan juga stakeholder perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan target yang akan bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan visi dan misinya harus dilakukan dengan serius dan jelas. Visi dan misi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen dari perusahaan tersebut dan juga resiko. Tujuannya juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas. Dalam merumuskannya, tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Tujuan di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan perusahaan secara umum yang pertama adalah memperoleh laba secara optimal dari pemanfaatan potensi yang dimilikinya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan modal kerja. Hal
Hal ini dikarenakan modal kerja merupakan faktor utama dari penggerak operasional aktiva lancar yang merupakan unsur modal kerja. Pengelolaan dengan penggunaan modal kerja yang secara efisien merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pencapaian suatu perusahaan dalam hal laba bersih secara optimal. Menurut Wibisono, menyatakan bahwa pengelolaan modal kerja meliputi pengelolaan masing-masing pos aktiva lancar dan hutang lancar sedemikian rupa. Yang kedua adalah pembahasan mengenai tujuan perusahaan secara spesifik. Yang pertama adalah untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah untuk menarik pelanggan, dan yang ketiga membantu investor, pemegang saham atau kreditor dalam membuat keputusan terkait pemodalan perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan evaluasi kerja. Selain dua tujuan yang sudah saya sebutkan, yakni adalah tujuan secara umum dan tujuan secara khusus atau spesifik, adapun tujuan perusahaan yang lain adalah untuk dibagi menjadi tiga basis. Yang pertama adalah basis secara produksi, yang kedua adalah basis secara inventory, dan yang ketiga adalah basis secara penguasaan pangsa pasar. Yang pertama adalah tujuan berbasis produksi, antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk menghasilkan barang setengah guna memenuhi kebutuhan perusahaan selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah untuk meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan sumber devisa negara. Yang kedua adalah tujuan perusahaan berbasis inventory, yakni adalah stok barang atau bahan yang disimpan untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi atau dijual lagi. Inventory meliputi bahan baku atau raw materials, barang dalam proses atau in process goods, dan yang terakhir adalah barang jadi atau finished goods. Yang ketiga adalah tujuan perusahaan dengan basis penguasaan pangsa pasar, untuk mengetahui grafik penjualan produk tertentu dan juga untuk mengetahui diversifikasi pelanggan dalam memilih suatu produk. Hal ini cukup penting dilakukan karena mengingat untuk mengetahui definisi perusahaan sebelum melangkah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang kedua adalah membahas tentang teori perusahaan atau teori-teori dalam perusahaan. Menurut Kantaralis dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori utama. Yang pertama adalah teori organisasi klasik atau neoklasik. Adalah sebuah teori yang menitik beratkan pada pentingnya aspek sosial dalam pekerjaan atau organisasi, informasi, dan aspek psikologis atau emosi. Dalam organisasi terdapat perilaku-perilaku anggota yang harus bisa diarahkan dan diantisipasi apabila ada suatu masalah yang terjadi. Yang kedua adalah teori ekonom biaya transaksi. Merupakan teori ekonomi yang menganalisa sebuah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar atau organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Yang ketiga adalah teori principal agent. Teori ini merupakan masalah-masalah principal agent dalam ilmu politik, manajemen rantai pasokan, dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan atas nama atau dampak itu terhadap orang atau entitas lain. Dan yang keempat adalah teori evolusi perusahaan. Teori ini merupakan pandangan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan merupakan sebuah evolusi. Karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat dengan sengaja memilih strategi yang menjamin kelangsungan hidup. Teori yang menggunakan fungsi permintaan dan juga produksi yang bersifat imajiner, namun logis serta membangun prinsip memaksimalisasi suatu profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal atau tambahan biaya untuk setiap unit barang yang diproduksi. Teori ini mengandung beberapa asumsi. Yang pertama adalah perusahaan merupakan sekumpulan elemen individu yang rasional. Yang kedua, perusahaan merupakan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah memaksimalisasi profit. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis beberapa hal yang terkait. Yang pertama adalah mengenai struktur pasar. Struktur pasar diartikan sebagai penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam suatu industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peran iklan dalam kegiatan industri. Yang kedua adalah regulasi. Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan atau regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan tertentu. Yang ketiga adalah strategi harga. Strategi harga di sini yang dimaksud adalah mengenai kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pada
pasar atau market based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkannya pada biaya produksi atau cost based pricing. Yang keempat adalah hambatan masuk pasar, merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemampuan perusahaan untuk masuk dalam suatu industri atau pasar. Sementara hambatan keluar pasar merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau menghambati kemampuan perusahaan untuk keluar dari suatu industri atau pasar. Dan yang terakhir adalah mengenai economic of scale dan economic of scope serta pemilihan portofolio aset yang optimal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dari teori neoklasik. Yang pertama adalah tujuan organisasi, yang kedua ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, yang ketiga adalah kompleksitas organisasional, yang keempat adalah proses pengambilan keputusan. Teori manajerial atau maksimasi penjualan, maksimasi pertumbuhan dan maksimasi utilitas manajer. Yang pertama adalah model maksimasi penjualan. Menurut Lipsinski et al. 2005 ada dua alasan manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama adalah karena penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasi baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Yang kedua adalah penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Yang ketiga adalah pada model ini manajer tetap harus mencapai profit minimum yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemilik. Yang keempat adalah maksimasi pertumbuhan. Yang kelima adalah menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai model dictionary expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson pada tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan produksi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf atau dictionary expenditure dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima oleh para stakeholders. Selanjutnya adalah teori perilaku perusahaan. Teori ini dirintis oleh Sayer dan March pada tahun 1964, menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor atau suatu individu atau kelompok yang terkait dengan suatu perusahaan. Teori ini didasarkan pada melihat bahwa setiap perusahaan mengambil keputusan dalam suatu proses atau kondisi yang terjadi yang secara tidak pasti dan terdapat pada fenomena bounded rationally, di mana setiap aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai pendekatan biaya transaksi, teori keagenan dan teori governance perusahaan. Dipelopori oleh Ronald Coase, berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan sehingga tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga atau melalui mekanisme pasar. Sumber daya yang cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi, hal ini mendorong tingginya biaya transaksi. Kemudian adalah teori evolusi perusahaan. Teori ini menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi dalam proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan, yang selanjutnya perusahaan akan mengetahui sumber daya yang terbagi menjadi 4, yakni adalah sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Menurut Phelan dan Lewis dalam Lipsinski et al. 2005, teori strategik perusahaan terutama membahas mengenai pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam mengambil keterbatasan informasi atau bounded rationally suatu perusahaan. Selanjutnya adalah teori mengenai perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa teori menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal.
Pengetahuan dibagi menjadi dua, yakni ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Kendala-kendala operasi perusahaan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kendala yang akan dialami oleh suatu perusahaan ketika perusahaan tersebut beroperasi. Yang pertama adalah mengenai kendala pasar, yang kedua adalah kendala sumber daya, yang ketiga adalah kendala bahan baku, yang keempat kendala pemasok, yang kelima ada kendala finansial, yang keenam ada kendala kompetensi, dan yang terakhir adalah kendala kebijakan. Sekian video presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat dan memberikan sedikit tambahan ilmu mengenai teori perusahaan. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.